Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 2685 sampai bab 2688. Pertanyaan Long Siki membuat Hong Changqing bingung harus menjawab apa. Dia tidak bisa memberitahu murid langsungnya bahwa dia akan tinggal di Aurus Hill dan hanya Ye Chen yang akan mengikuti jejaknya, bukan. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata kepada Long Siki, "Siki, sebagai guru di Taizen Tao selama bertahun-tahun, saya telah mengabdikan diri untuk itu. Sekarang saya sudah dewasa, saya ingin bersantai dan bersantai. Anda melihat pemandangan yang indah dan iklim yang menyenangkan di Jinling. Ini sejalan dengan preferensi guru saya. Jadi saya berencana untuk menetap di sini sebentar dan mencoba melihat apakah saya dapat membuat terobosan dalam kultivasi saya." Long Siki mengerutkan kening dan bertanya, "Guru, selama bertahun-tahun, lebih dari separuh waktu Anda dihabiskan untuk retret. Ketika Nyonya An meminta Anda untuk keluar, bukankah Anda sedang mundur? Saat itu, Anda memberitahu saya bahwa setelah Anda menyelamatkan Tuan An, Anda akan terus mundur di pintu Tuan, tetapi kemudian kamu tetap diam. Kamu datang ke Jinling, mengapa kamu tiba-tiba berkata bahwa kamu ingin menyerahkan posisimu sebagai pemimpin dan menetap di Jinling?" Hong Changqing hanya bisa menjelaskan, "Manusia, setelah tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, semangat menjadi kendur, jadi saya juga ingin berubah. Coba lingkungannya." Long Siki memandang Hong Changqing, lalu ke Ye Chen yang duduk di sampingnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Guru, bahkan jika apa yang Anda katakan itu benar, Anda ingin menyerahkan tahta kepada saya harus diminta untuk datang ke Jinling. Menurut praktik Taizen Tao, upacara penyerahan tahta harus diadakan kembali ke sekte di depan saudara-saudara lainnya." Hong Changqing melambaikan tangannya dengan canggung dan berkata, "Ups, hal-hal yang Anda sebutkan itu semua adalah formalisme yang dapat diabaikan. Karena ini adalah suksesi kepala keluarga, selama saya menyerahkan kursi itu kepada Anda, itu tidak akan terjadi, tidak masalah apakah yang lain hadir atau tidak. Jika Anda kembali dengan tanda pemimpin saya, mereka secara alami akan menghormati Anda sebagai pemimpin baru." Long Siki berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Tuan, bagaimanapun juga, ini adalah tradisi Taizen Dao. Sebagai pemimpin Taizen Dao, Anda tidak bisa mengabaikannya. Apakah Anda tidak peduli dengan tradisi Taizen Tao? Selain itu, pilihan Anda di sini agak terlalu santai. Pernahkah Anda mendengar sekte manapun yang mengadakan upacara tersebut mewariskan gelar pemimpin di kamar hotel?" Ekspresi Hong Changqing sedikit malu setelah mendengar ini. Memang rasanya kurang pantas menjadi pemimpin keluarga di sebuah hotel. Tak berdaya, dia hanya bisa gigit jari dan berkata, "Hal-hal seperti mewariskan tahta tidak akan membutuhkan banyak usaha. Saya tidak bisa memanggil murid Taizen Dao untuk datang ke Jinling dari jarak ribuan mil untuk menjadi saksi, kan? Inilah yang saya lakukan, Guru, bagaimana? Anda bisa berani menyiksa semua orang seperti ini?" Long Siki bertanya kepadanya dengan agresif. "Lalu mengapa Anda tidak kembali ke Amerika Serikat? Bahkan jika Anda ingin tinggal di Aurus Hill, untuk menghormati Taizen Tao, Anda harus meluangkan waktu beberapa hari untuk kembali ke sekte. Paling buruk, Anda dapat kembali ke Jinling setelah upacara pemindahan tahta selesai." Ini, Hong Changqing tidak bisa berkata-kata ketika ditanya oleh Long Siki. Dia sendiri sangat bersalah dalam masalah ini. Alasan mengapa dia ingin memanggil Long Siki dari Amerika Serikat dan menyerahkan tahta di hotel hanya untuk membuat Ye Chen melihat sikapnya. Terus terang, semua ini hanya untuk melayani Ye Chen. Namun, untuk melayani Ye Chen, dia harus mengabaikan aturan sekte tersebut. Pada saat ini, Long Siki melihat Hong Changqing ragu-ragu dan tidak bisa mengatakan 1, 2 atau 3. Jadi dia memandang Ye Chen dengan pandangan sekelilingnya dan berkata, "Guru, Anda baru saja mengatakan itu selama Anda melewati tempat duduk Anda. Bagiku, semuanya akan baik-baik saja.
Tidak peduli apakah orang itu hadir atau tidak. Jadi aku ingin bertanya padamu, karena rekan-rekan murid tidak perlu hadir untuk menyaksikan. Lalu mengapa kamu mengundang ini? Tuan Ye akan datang. Dia pasti bukan orang yang sangat tulus, kan? Hong Changqing bahkan lebih malu. Terbatuk 2 kali dengan cepat, dan berseru, Siki, saya meminta Tuan Ye untuk datang. Di yang pertama di sisi lain, Tuan Ye memiliki hubungan dekat dengan saya, dan di sisi lain, Tuan Ye tinggal di Jinling. Long Siki tidak mempercayainya sama sekali. Dengan rangkaian retorika ini, dia berkata dengan dingin, Tuan, sejak saya masuk, saya perhatikan bahwa Anda sangat menghormati Tuan Ye. Ditambah dengan masalah ini, saya pikir alasan mengapa Anda ingin saya datang ke Jinling adalah untuk mewariskan takhta di sini. Anda memberikannya kepada saya saja untuk pamer di depan Tuan Ye, kan? Hong Changqing tidak menyangka Long Siki tepat sasaran, dan berkata dengan wajah tersipu, Oh Siki, aku akan memberitahumu sesuatu dari hatiku, ya Guru. Saya telah mengabdikan sebagian besar hidup saya untuk Taoisme Taizen. Di lain waktu, saya ingin melakukan sesuatu yang ingin saya lakukan untuk guru saya. Jika Anda masih menganggap saya sebagai guru dan guru Anda, jangan pecahkan kaserole di sini dan menanyakan kebenarannya. Saya akan mengambil posisi pemimpin untuk guru saya. Setelah saya meneruskannya kepada Anda, saya akan tinggal di Jinling untuk berlatih sebagai guru saya, dan Anda akan kembali ke Amerika Serikat untuk meneruskan Taizen Tao. Bukankah itu cukup? Melihat Sikap tegas Hong Changqing, Long Siki menghela nafas tak berdaya, mengangguk dan berkata, Oke, sekarang guru telah mengambil keputusan. Saya tidak akan lagi menasihati Anda, tetapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Hong Changqing berkata dengan cepat, kamu bisa mengatakannya saja. Long Siki berkata, saya masih muda, jadi saya mungkin tidak memiliki keterampilan. Bagaimana Anda bisa meneruskan Taizen Dao? Saya dapat mengambil alih posisi master untuk sementara. Ketika guru, Anda berubah pikiran, saya akan mengembalikan posisi master kepada Anda. Hong Changqing melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Anda bisa melakukannya. Jadilah pemimpin Anda. Long Siki berkata dengan tegas, Guru, Anda bebas memutuskan apa yang harus dilakukan. Saya hanya ingin mengungkapkan sikap saya. Setelah itu, dia berhenti berbicara omong kosong kepada Hong Changqing, dan memimpin. Dia berkata dengan sedikit emosi, baiklah, Guru, mari kita berhenti bicara. Bukankah begitu? Apakah kamu tidak akan naik tahta? Mari kita mulai sekarang. Oke, Hong Changqing menghela napas lega dan dengan cepat mengeluarkan dupa yang telah disiapkan. Setelah menyalakan 6 batang dupa dengan pembakar dupa, dia menyerahkan 3 batang dupa mereka ke Long Siki. Kemudian, dia menghadap ke utara dan berkata dengan hormat, nenek moyang Taizen Dao ada di atas, dan di bawah adalah Hong Changqing, kepala Taizen Dao generasi ke-39. Dengan ini saya secara resmi menyerahkan posisi kepala kepada murid langsung di bawah Long Siki. Mulai sekarang, Long Siki akan menjadi pemimpin generasi ke-40 Taizen Tao. Saya dengan tulus meminta para pendiri Taizen Tao untuk memberkati Siki dan Taizen Tao. Setelah mengatakan itu, dia memegang 3 batang dupa di atas kepalanya dan membungkuk. Dia membungkuk, lalu memandang Long Siki, dan mendiktekannya serangkaian persyaratan Taizen Tao untuk pemimpin. Setelah menyelesaikan ritual ini, Hong Changqing mengeluarkan tanda pemimpin dari pinggangnya, menyerahkannya kepada Long Siki, dan berkata, Siki, ini adalah tanda pemimpin Taizen Tao, simpanlah. Dengan ini sekarang tokennya ada di sini, kamu adalah pemimpin Taizen Dao. Long Siki mengangguk dan mengambil token itu dengan kedua tangannya. Hong Changqing mengeluarkan selembar kertas lain berisi kaligrafi dan berkata kepada Long Siki, Siki, ini adalah versi lengkap dari Taizen Hunyuan Tao, yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Paragraf berikut adalah hal-hal yang belum pernah Anda datangi menyeberang.
Ya, Anda harus menghafal seluruh artikel ini dengan hati dan jangan membuat satu kesalahan pun. Petik 2. Oke. Long Siki mengambil selembar kertas, membukanya, melihatnya, dan meletakkannya di pelukannya. Hong Changqing menghela nafas panjang dan berkata, Siki, mulai sekarang, kamu adalah pemimpin ke-40 Taizen Tao. Di masa depan, kamu sendiri yang akan bertanggung jawab atas semua urusan Taizen Tao. Kamu dapat bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat segera. Jika Anda membutuhkan bantuan dari saya, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja, dan saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Long Siki mengangguk, lalu memandang Hong Changqing dan bertanya kepadanya, Guru saya mengajar aku sesuatu saat itu. Di mana kuali obat untukmu? Kuali obat, Hong Changqing tercengang saat mendengar pertanyaan Long Siki. Dia sangat bingung dan berpikir dalam hati, bagaimana Siki bisa tahu tentang kuali obat? Bukankah tuannya sudah mengatakan di awal bahwa rahasia ini hanya bisa diketahui oleh tuannya dan tidak diberitahukan kepada orang lain? Bagaimana dia bisa tahu, menceritakan rahasia ini, beritahu Siki tentang ini? Memikirkan hal ini, dia dengan sengaja berkata sembarangan, Siki, siapa yang kamu dengar tentang kuali obat, kenapa aku tidak tahu? Long Siki mengerutkan kening, dan nadanya sedikit marah. Dia berkata, Guru, dia telah memberitahu saya sejak lama. Dia mengatakan bahwa Taizen Tao memiliki harta yang menekan sekte tersebut, yaitu kuali obat dengan efek ajaib dalam memurnikan obat. Dia juga mengatakan bahwa hanya master dari masa depan bisa sekte memenuhi syarat untuk mewarisi harta ini. Karena Anda telah memutuskan untuk menyerahkan posisi master kepada saya, kuali obat juga harus diteruskan kepada saya. Jika tidak, bagaimana saya akan menjelaskan kepada tuan saya dan murid langsung saya di masa depan? Hong Changqing dia tidak pernah bermimpi bahwa sebelum memberikan kuali obat kepadanya, tuannya memberinya instruksi yang tak terhitung jumlahnya, memberitahunya untuk tidak mengungkapkan rahasia kuali obat kepada siapapun sebelum menyerahkan tahta. Tapi ketika dia berbalik, dia memberitahu Long Siki tentang masalah ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir pada dirinya sendiri, Guru, apakah Anda terlalu mencintai Siki? Atau apakah Anda terlalu tidak mempercayai saya? Kemudian, karena merasa malu, dia hanya bisa berkata dengan ragu-ragu, Siki, saya pikir Anda ingat ini masalah salah. Tidak ada kuali obat di Taizen Tao. Saya pikir Guru sengaja menggodamu. Long Siki menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, Guru dengan jelas mengatakan kepada saya bahwa Taizen Tao adalah benar. Dengan kuali obat seperti itu sangat tidak mungkin bagi orang tua ini untuk bercanda tentang hal semacam ini. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Hong Changqing, Guru, kuali obat itu adalah tanda dari Taoisme Taizen yang telah diwariskan selama ribuan tahun, bertahun-tahun, dan itu tidak dapat menjangkau Anda. Anda hanya ingin mengambil tempat ini sebagai milik Anda, kan? Saya tidak. Melihat bahwa dia tidak bisa dibodohi, Hong Changqing hanya bisa berkata tanpa daya, Siki, saya akan memberikan jaminan saya dengan kepala saya. Itulah yang Anda katakan. Kuali obat tidak ada di tangan saya. Jika ada di tangan saya pasti akan memberikannya kepada Anda tanpa ragu-ragu. Long Siki mengerutkan kening lebih erat, Tuan, jika kuali obat tidak ada di tanganmu, lalu apa? Di tangan siapa? Benda ini diberikan kepadamu oleh tuanmu. Kamu pasti kehilangannya. Hong Changqing berkata dengan samar, Siki, obat ini kuali memang hilang sekarang. Saya memilikinya di tangan saya, dan saya benar-benar tidak dapat menemukannya kembali. Jadi sebaiknya Anda berpura-pura saja Taizen Dao tidak memiliki benda seperti itu. Hong Changqing mengatakan ini, merasa sangat tidak nyaman. Dia awalnya berpikir bahwa Long Siki tidak tahu tentang kuali obat. Dia masih berencana untuk lolos begitu saja. Tetapi dia tidak berharap bahwa Long Siki tahu semua tentang itu. Jika dia tidak mengeluarkan kuali obat dan memberikannya padanya, dia secara alami akan menjadi pendosa Taizen Dao. Namun,
Benda itu kini telah hilang dari Ye Chen, dan sangat tidak mungkin mendapatkannya kembali dari Ye Chen saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengorbankan reputasinya. Bahkan jika murid Tai Zhendao mengetahui bahwa dia telah kehilangan harta leluhur Tai Zhendao, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Ketika Long Siki mendengar apa yang dikatakan Hong Changqing, dia sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa Hong Changqing dengan sengaja menyembunyikan kuali obat, dan ketika dia bertanya secara pribadi, dia sebenarnya bertindak nakal. Long Siki mau tidak mau bertanya kepadanya, "Guru, apa yang Anda maksud dengan berpura-pura bahwa Tai Zhendao tidak memiliki benda seperti itu?" Hong Changqing berkata tanpa malu-malu, "Mulai sekarang, Anda lupa bahwa Tai Zhendao memiliki kuali obat, itu sesuatu." Long Siki berkata dengan marah, "Tuan, apa perbedaan antara Anda dan seorang ayah yang kehilangan putranya lalu pulang ke rumah dan memberitahu keluarganya, anggap saja kita tidak pernah memiliki putra ini, apakah menurut Anda itu pantas?" Wajah Hong Changqing sedikit bingung, jadi dia hanya bisa memecahkan toples dan berkata, "Kalau begitu kuali obatnya memang sudah hilang sekarang, dan saya benar-benar tidak dapat menemukannya kembali. Apa yang bisa saya lakukan?" Long Siki bertanya kepadanya, Kita perlu tahu bagaimana kuali obatnya hilang dan di tangan siapa kuali obat itu berada." Hong Changqing menghindari matanya dan ragu-ragu, "Siki, karena kuali obatnya hilang, kenapa kamu tidak memecahkan kaserolnya?" Dan bertanya, "Apa gunanya? Apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah segera kembali ke Tai Zhendao dengan tanda pemimpin dan memainkan peran Anda sebagai pemimpin." Long Siki berargumen dengan alasan, "Karena Anda akan mengambil posisi pemimpin jika ia diberikan kepadaku, maka aku mempunyai kewajiban untuk memulihkan harta yang telah diwariskan selama ribuan tahun untuk Tai Zhendao. Jadi apapun yang terjadi, aku akan menemukan kuali obat dan membawanya kembali." Setelah itu, dia menatap Hong Changqing mendekat dan bertanya, "Guru, pikirkan tentang 38 pemimpin Tai Zhendao sebelum Anda. Jika Anda tidak membawa kuali obat kembali ke Tai Zhendao, dapatkah Anda tidur nyenyak?" Hong Changqing tidak tahu bagaimana harus menanggapinya pertanyaan Long Siki. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berkata dengan marah, "Siki, Tuan, sejujurnya saya katakan, saya kehilangan kuali obat dalam taruhan." Long Siki terkejut dan berseru, "Tuan, Anda siapa yang Anda memenuhi syarat untuk bertaruh pada warisan Tai Zhendao?" Hong Changqing berkata tanpa daya, "Saya tidak memenuhi syarat, tetapi saya sudah melakukan ini. Kuali obat telah diekspor, dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika Anda tidak puas, setelah Anda kembali, Anda dapat memberitahu seluruh Tai Zhendao tentang urusan saya dan menjadikan saya orang berdosa abadi dari Tai Zhendao. Saya tidak keberatan dengan ini." Long Siki berkata dengan serius, "Tuan, saya tidak menginginkanmu untuk menjadi pendosa abadi Tai Zhendao. Pendosa, saya hanya ingin mendapatkan kembali harta Tai Zhendao." Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Guru, tolong beritahu saya siapa yang kehilangan kuali obat itu kepada saya. Saya akan pergi mencarinya dan menanyakan apakah dia bersedia. Jika dia bersedia menjual kuali obatnya kepada saya, berapapun harganya, saya akan mencari jalan. Jika tidak berhasil, saya akan pergi ke rumah saya, ayah untuk mendapatkannya." Hong Changqing tampak sangat malu. Tetapi karena hati nuraninya yang bersalah, dia tidak tahu untuk sementara waktu bagaimana menjawabnya. Ye Chen, yang telah lama terdiam, tersenyum tipis dan berkata, "Nona Long, tidak perlu mempermalukan Tuan Hong Tian. Kuali obatnya telah hilang dariku, dan sekarang menjadi milikku." Long Siki melihat pada Ye Chen dengan heran. "Chen," bertanya, "Tuan Ye, saya ingin tahu bagaimana tuanku memberi Anda kuali obat." Ye Chen berkata dengan ringan, "Tidak perlu bertanya pada Nona Long apa yang terjadi secara spesifik. Anda hanya perlu tahukah Anda, kuali obat ini ada di tangan saya sekarang, dan saya tidak punya rencana untuk menjualnya." Long Siki berkata dengan cemas, "Tuan Ye, ini adalah harta karun sekte Tai Zhendao kami, Ye." Chen berkata dengan ringan, "Dulu,
Tapi tidak sekarang, dan aku tidak peduli dari mana asalnya. Aku hanya tahu itu milikku sekarang, Long. Siki segera bertanya kepadanya, Tuan Ye, berapa banyak uang yang Anda perlukan untuk mengembalikan harta sekte Taizen Tao saya? Beritahu saya jumlahnya, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membujuk ayah saya agar membayar Anda. Ye Chen tersenyum dan berkata, meskipun saya tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki ayah Nona Long, saya dapat memberitahu Anda satu hal dengan jelas. Bahkan jika Anda menaruh semua aset ayah Anda di depan saya tidak akan setuju. Kamu, Long Siki tidak menyangka Ye Chen akan menolak syarat yang dia berikan begitu saja. Long Siki, yang jarang ditolak oleh siapapun, mau tidak mau bertanya dengan nada tidak senang. Tuan Ye, saya tidak tahu bagaimana harta karun sekte Taizen Tao Zen kami sampai ke tangan Anda, tapi saya percaya itu Anda pasti telah melewati sesuatu cara yang jujur. Ye Chen mencibir, Mas Long langsung mengambil kesimpulan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Dia benar-benar terlalu egois. Jika saya menggunakan cara yang jujur, tidakkah Anda tahu jika saya bertanya pada Anda Tuan? Hong Changqing di samping berkata dengan cepat, Siki, jangan kasar kepada Tuan Ye. Tuan Ye memperoleh kuali obat dengan cara yang jujur dan jujur. Saya dengan sukarela memberikannya kepada Tuan Ye, Tuan. Long Siki sangat marah dan bertanya balik, Tuan, kuali obat itu milik Taizen Dao? Dan Anda hanya menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Kualifikasi apa yang harus Anda berikan kepada orang lain? Anda hanyalah kepala Taizen Dao, dan tugas Anda adalah melanjutkan ajaran Taizen Dao selama ribuan tahun. Ini tidak berarti bahwa semua sumber daya Taizen Tao tersedia untuk Anda. Ini, Hong Changqing merasa malu dengan kata-kata lurus dari murid langsungnya, dan pada saat yang sama merasa sangat malu. Dia sadar diri di dalam hatinya. Dialah yang bertindak terlalu boros dan sengaja menggunakan kuali obat untuk memikat si Tianqi agar mengambil umpan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa cucu si Tianqi memanggil Ye Chen dan tidak hanya merusak rencana jahatnya, tapi juga membuatnya, dia juga memberikan kuali obat. Selain itu, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Long Siki adalah benar. Dia hanyalah salah satu dari 39 pemimpin Taizen Dao. Ini tidak berarti bahwa Taizen Dao menjadi aset pribadinya. Taizen Dao adalah harta karun sekte tersebut. Saya hanya menyimpannya untuk Anda dan tidak berhak memberikannya tanpa izin. Namun, tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai masalah ini. Bagaimanapun, dialah yang pertama kali menipunya, dan ditangkap oleh Ye Chen. Jika dia tidak memberikan kuali obat kepada Ye Chen, saya khawatir kultivasinya selama beberapa dekade akan hancur. Awalnya saya mengira Long Siki pasti tidak mengetahui hal-hal yang hanya diketahui oleh pemimpinnya. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, masalah itu bisa dibodohi. Tapi dia tidak menyangka bahwa tuannya benar-benar mencintai Long Siki dan memberitahunya lebih awal. Hal ini mengakibatkan dia tidak dapat membenarkan dirinya sendiri sekarang. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memberitahu Long Siki dengan jujur, Siki, ketika saya datang ke Jinling sebagai guru, saya sedang mencari orang luar yang ahli di bidang alkimia, berharap mendapat nasihat, tetapi dalam proses pencarian, saya mencoba menyelamatkan masalah untuk guruku, jadi pada akhirnya aku menyinggung Tuan Ye. Aku tahu aku bersalah, jadi aku hanya bisa menggunakan kuali obat secara sukarela untuk meminta maaf kepada Tuan Ye. Alis tipis Long Siki berkerut, dan dia hendak setelah ditanya. Hong Changqing dengan cepat berkata, Guru tahu bahwa Anda benar, Guru memang tidak memenuhi syarat untuk memberikan harta Taizen Tao untuk menekan sekte tersebut. Jadi ada banyak kesalahan. Semuanya adalah kesalahan Guru saja. Tuanku adalah pendosa abadi Taizen Tao. Long Siki bertanya kepadanya dengan marah, Guru, bisakah Anda menyelesaikan masalah dengan mengatakan, pendosa abadi, kuncinya sekarang adalah bagaimana menebus kerusakan serius yang Anda miliki menyebabkan Taizen Tao kerugian. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata, Tuan Ye, karena tuanku baru saja mengatakan itu,
Aku tidak akan lagi berdebat denganmu tentang kepemilikan kuali obat ini. Aku hanya ingin untuk bertanya kepadamu, berapa harga kuali obat ini yang ingin kamu jual? Ye Chen tersenyum dan berkata, Nona Long, aku baru saja mengatakannya. Bahkan jika kamu menaruh semua aset ayahmu di depanku, aku tidak akan setuju. Long Siki mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, pria bernama Ye ini mungkin tidak tahu berapa banyak uang yang ayahku miliki. Di kota domestik lapis kedua seperti Jinling, beberapa miliar dolar mungkin adalah batas tertinggi. Tetapi uang ayahku asetnya setidaknya lebih dari 20 miliar dolar AS. Memikirkan hal ini, Long Siki segera berkata, Tuan Ye, saya tidak ingin berbicara dengan Anda secara gratis. Selama Anda menjual kuali obat kepada saya dapat memberi Anda jumlah yang sangat besar. Imbalannya dapat memastikan bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup Anda. Ye Chen bertanya sambil tersenyum, Nona Long, Anda dapat mencoba mengajukan penawaran dan biarkan saya lihat apakah itu benar-benar murah hati. Long Siki melirik ke arah Ye Chen. Dia berkata dengan arogan, jika Anda memberi saya kuali obat, saya dapat membayar Anda 100 juta dolar AS saat itu juga. Dalam pandangan Long Siki, 100 juta dolar AS adalah jumlah uang yang sangat besar bagi siapapun. Bagi kebanyakan orang, ini adalah angka astronomi yang tidak akan pernah berani mereka impikan. Tawaran saya bisa dibilang tulus. Namun, setelah Ye Chen mendengar kutipan tersebut, dia hanya tersenyum ringan dan berkata, saya tidak menyangka Nona Long akan bermurah hati. Long Siki berkata tanpa ekspresi, kutipan saya hanya berlaku untuk pagi ini. Jadi Ye Chen, jika Tuan, Anda ingin membuat kesepakatan dengan harga ini, tolong bawa kuali obatnya sesegera mungkin. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Mas Long, siapapun yang menginginkan kuali obat ini harus bernegosiasi untuk itu, 10 miliar dolar AS, dan saya menginginkannya di sini. Verifikasi modalnya terlebih dahulu. Jika Anda tidak memiliki uang tunai 10 miliar dolar AS, mohon jangan buka mulut. Petik 2. Apa katamu? Long Siki tertegun sejenak, lalu bertanya, 10 miliar dolar AS, Tuan Ye, menurut Anda apakah semua uang itu dibawa oleh angin kencang? Tahukah Anda berapa 10 miliar dolar AS itu? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya tahu, sejujurnya Nona Long, 10 miliar dolar AS hanyalah harga awal, Anda ambil 10 miliar dolar AS dulu, kita hanya bisa membahas masalah ini. Adapun berapa banyak uang yang akhirnya bisa kita diskusikan, tidak ada yang lebih tinggi, batas. Long Siki berpikir bahwa Ye Chen sengaja menggodanya, dan berkata dengan marah, Tuan Ye, saya dengan tulus mendiskusikan bisnis dengan Anda, dan Anda begitu membuat masalah tanpa alasan sungguh membosankan, bukan? Membuat masalah tanpa alasannya, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, karena Nona Long berpikir bahwa saya membuat masalah tanpa alasan, maka kita dapat menghentikan masalah ini dan meminta Nona Long untuk tidak menyebutkan obat mulai sekarang. Ini tentang tripod, Long Siki. Saya tidak menyangka Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan sama sekali, dan dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Bagi Long Siki, dia jarang ditolak oleh orang lain dalam hidupnya, apalagi dia dibesarkan di keluarga kaya. Tidak hanya dia adalah apel dalam keluarganya, dia juga merupakan murid dan cucu favorit dari kepala suku sebelumnya. Taoisme Taizen besar, mereka semua berjalan menyamping di Taizen Tao, bahkan jika anjing yang dibesarkan di Taizen Tao berani mengertakkan gigi di Hong Changqing, mereka tidak akan pernah berani menatap Long Siki. Tapi itu adalah mutiara di matanya yang berulang kali membentur dinding di depan Ye Chen, yang membuatnya benar-benar tidak bisa menerimanya. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, bagaimana Anda bisa memanfaatkan kuali obat itu? Ye Chen melihat bahwa meskipun dia 2 tahun lebih tua darinya, dia sepertinya tidak memiliki pengalaman sosial sama sekali, jadi dia memutuskan untuk memberinya pelajaran. Segera, Ye Chen memandangnya dari atas ke bawah dengan sengaja dan sembrono, dan berkata sambil tersenyum,
untuk wanita secantik Nona Long, bagaimana saya bisa berani meminta uang Anda, karena Anda menyukai kuali obat itu? Ambil saja itu. Aku tidak ingin 1 sen pun, selama Nona Long ingat berhutang budi padaku. Melihat mata Ye Chen penuh provokasi dan kesembronoan, Long Siki menduga bahwa dia sengaja menggodanya, dan ekspresinya tidak bisa membantu tapi menjadi sedikit lebih dingin. Dia berkata dengan tajam, "Maaf, Tuan Ye, saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya tidak pernah berutang budi kepada siapapun, sebaiknya Anda mengajukan penawaran." Ye Chen sudah menebak bahwa Long Siki akan mengatakan ini, jadi lalu dia dengan sengaja mengerutkan bibirnya dan berkata, "Oh, Nona Long, apakah kamu terlalu banyak bicara?" Long Siki berkata dengan wajah bangga, "Saya, Long Siki, selalu ingin mengatakan sesuatu, dan saya tidak jangan mengucapkan kata-kata besar," kata Ye Chen. Sambil tersenyum, dia berkata, "Aku akan memberitahu jika kamu berbicara besar." Long Siki mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Nona Lama, kamu sebaiknya mengulurkan tanganmu dan biarkan aku menunjukkannya padamu." Seni ramal tapak tangan. "Dasar bodoh," Long Siki dengan tegas memarahi. "Saya tidak menyangka selain kata-kata fasih Anda juga memiliki pikiran kotor seperti itu." Ye Chen tersenyum, "Nona Long salah paham. Saya tidak bermaksud memanfaatkan Anda. Saya tidak bersalah. Saya ingin memverifikasi apakah Anda hanya membual ketika Anda mengatakan Anda tidak pernah berutang budi kepada orang lain." Long Siki mendengus dingin, mengertakkan gigi dan berkata, "Saya, Long Siki, saya tidak akan pernah membual kapanpun." "Kamu," Chen mengangguk, "kalau begitu Nona Long, ulurkan tanganmu. Kita akan melihat perbedaannya dalam 1 menit." Long Siki mengulurkan tangannya di depan Ye Chen dengan marah, dan berkata dengan dingin, "Saya ingin melihat, apa yang kamu jual di dalam labu, obat apa itu?" Ye Chen tersenyum ringan, mengulurkan tangan dan dengan lembut memegang telapak tangan Long Siki yang lembut, putih dan ramping, dan menggoda kulit Nona Long dirawat dengan sangat baik, tangan kecilnya halus saat disentuh. Siki ingin menarik tangannya kembali dengan marah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa telapak tangannya dipegang di telapak tangan Ye Chen dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tepat ketika dia merasa ngeri, Ye Chen menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, "Ayo, aku akan memberimu kesempatan." Setelah itu, dia mentransfer energi spiritualnya ke telapak tangan Long Siki yang ramping dan putih, dan kekuatan yang kuat. Energi spiritual langsung mengalir ke dantian Long Siki, membuka ketiga meridian yang belum terbuka di tubuhnya secara instan. Long Siki merasakan gelombang kekuatan maskulin dan kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Sebelum dia bisa menangis kesakitan, dia merasakan kekuatan itu mengalir menuju meridian dan dantiannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh platform spiritual tiba-tiba tampak jernih dan cerah, dan persepsi seluruh orang langsung berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, kenapa semua meridianku tiba-tiba terbuka?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Nona Long, selamat, kamu sekarang adalah seorang pejuang di alam Dzogchen Ming alam." "Apa?" Long Siki dan Hong Changqing keduanya berseru. Long Siki menganggap kesempurnaan agung alam Ming sebagai tujuan akhir dalam hidupnya, dan dia tidak pernah bermimpi bahwa hal itu akan tercapai dalam sekejap. Hong Changqing sangat ketakutan. Dia tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Chen begitu kuat. Dia tidak hanya bisa menyegel keempat meridiannya sambil berbicara dan tertawa, dia juga bisa menyegelnya dalam sekejap mata. Buka ketiga meridian yang belum pernah dibuka Long Siki, lewati. Long Siki yang sederhana hanya bisa memikirkan kegembiraan dan kegembiraan karena tiba-tiba menjadi master kesempurnaan agung alam Ming, dan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba menggunakan energi spiritual untuk menyegel kembali 3 meridian yang baru saja dia buka, menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Oh, maaf, Nona Long,
Awalnya saya sangat ingin memberi kamu punya kesempatan, tapi aku baru ingat bahwa kamu baru saja menjelaskan bahwa kamu tidak pernah berhutang budi kepada orang lain. Bagaimana aku bisa membuatmu dalam masalah? Petik 2. Long Siki belum pernah pulih dari kenyataan menerobos kesempurnaan besar alam Ming dalam sekejap. Pikirannya masih berdengung, jadi dia tidak dapat memahami apa arti kata-kata Ye Chen kemudian. Sebelum dia bisa bereaksi, Hong Changqing di samping tiba-tiba melihat ke arah Long Siki dan berseru, "Siki, kenapa kamu menjadi prajurit bintang 5 lagi?" Seruan itu seperti baskom berisi air dingin. Itu benar-benar membangunkan Long Siki. Baru kemudian dia menyadari bahwa kultivasinya telah berubah lagi dalam waktu yang sangat singkat. Dia telah mengalami kemunduran dari kesempurnaan agung alam cerah menjadi prajurit bintang 5. Dia sangat terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Tepatnya Ye Chen. Bagaimana dia melakukannya? Dia mampu mengendalikan kultivasinya sendiri dalam sekejap mata. Pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan Ye Chen berada di luar imajinasinya. Dan kemudian, hatinya langsung menjadi sangat kehilangan. Saya kecewa karena saya baru saja menjadi master tertinggi kesempurnaan agung alam Ming. Itu adalah impian seumur hidup saya, itu dicapai dengan mudah dan dalam momen yang santai. Sangat disayangkan mimpi ini seperti bintang jatuh, meskipun terang dan menyilaukan, namun hanya sekejap. Pada saat ini, Long Siki sepertinya terbangun dari mimpi, dan seluruh hatinya sangat tersesat. Melihat Ye Chen lagi, kebanggaan dan superioritas sebelumnya di matanya sudah tidak ada lagi. Malah yang ada hanya kesepian dan rasa malu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, Ye Chen melepaskan tangan giok lembut Long Siki, memandang Hong Changqing, dan berkata, "Tuan Hong Tian, kalian berdua guru dan murid harus mendiskusikan cara melewati tahta. Saya tidak akan mengganggu Anda terlebih dahulu." Setelah itu, dia mengambil satu langkah ke depan. Lalu berjalan keluar. Hong Changqing buru-buru mengikuti dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, silakan pergi perlahan, bawahan saya pasti akan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan warisan posisi kepala hari ini." Setelah mengatakan itu, dia memimpin untuk membantu. Ye Chen membuka pintu. Mendengar suara pintu terbuka, Long Siki tanpa sadar berbalik dan menoleh. Ketika dia melihat punggung Ye Chen menghilang di luar pintu, dia merasa lebih kecewa. Hong Changqing menyuruh Ye Chen keluar, lalu berlari kembali, menutup pintu, dan berkata kepada Long Siki dengan sangat menyesal, "Siki, kamu bingung. Saya telah berlatih seni bela diri hampir sepanjang hidup saya, dan saya belum pernah melihat Tuan Ye. Ini adalah kesempatan besar bagi seorang guru dengan kekuatan magis untuk bertemu Tuan Ye. Untuk bisa mendapatkan bimbingan Tuan Ye bahkan lebih merupakan sebuah kesempatan. Mengapa Anda menyinggung Tuan Ye?" Ekspresi Long Siki sedikit membosankan. Ditanya, "Tuan, ini Tuan Ye. Siapa dia?" Bahkan prajurit paling berbakat pun akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun, dari budidaya bintang 5 hingga kesempurnaan agung alam Ming. Bagaimana dia bisa membuka 3 meridian saya dalam sekejap? Hong Changqing menghela nafas, dan menghela nafas. "Siki, kekuatan magis Tuan Ye telah lama berada di luar pemahaman Anda. Mengapa saya harus menguasainya? Saya menyerahkan posisi ini kepada Anda karena saya ingin mengikuti Guru Ye dengan cara yang membumi dan melakukan yang terbaik untuknya, dan juga mencari beberapa peluang." Mata Long Siki dipenuhi dengan penyesalan dan dia tidak bisa, mau tak mau bertanya pada Hong Changqing, "Tuan, kekuatan Tuan Ye seharusnya sudah melampaui alam kegelapan, kan?" Hong Changqing mengangguk. "Kekuatan Tuan Ye mungkin telah melampaui ruang lingkup seni bela diri. Saya pernah mendengar tuanku berkata bahwa bertahun-tahun yang lalu, Master ke-10 Taizen Dao pernah meninggalkan sebuah rekor. Dia berkata bahwa di dunia ini, ada cara kultivasi yang lebih kuat dari seni bela diri. Apa yang dipraktikkan orang-orang ini bukan lagi energi sejati yang dikembangkan oleh orang-orang seni bela diri, tetapi energi spiritual yang lebih kuat." Setelah itu,
Hong Changqing berkata pada dirinya sendiri, meskipun master seni bela diri terbaik juga dapat mentransfer energi sebenarnya ke tubuh orang lain, menyembuhkan luka mereka, dan bahkan meningkatkan tingkat kultivasi mereka, tetapi tidak dapat dijangkau jauh. Tuan Ye dapat membantu Anda menerobos alam 3 meridian dalam sekejap mata. Kalau dipikir-pikir, Tuan Ye seharusnya adalah tipe orang yang menguasai energi spiritual. Long Siki berkata dengan frustrasi, "Guru, mengapa Anda tidak melakukannya lebih awal? Katakan padaku, bahkan jika Anda menyapa saya sebelumnya, saya tidak akan menyinggung perasaan Tuan Ye begitu tiba-tiba." Hong Changqing tampak tak berdaya dan menghela nafas. Sebagai seorang guru, kamu masih menjadi pemimpin sebuah sekte. Kamu harus melakukannya sebagai upaya terakhir. Bisakah kamu memberitahu orang lain bahwa kamu ingin tinggal di Jinling dan bekerja sebagai sapi dan kuda untuk orang lain? Apa saya ingin Tuan saya memanggil Anda ke sini dan memberikan posisi kepala kepada Anda di depan Tuan Ye, yang juga dapat dianggap sebagai pernyataan kepada Tuan Ye. Untuk memahami sikap menjadi seorang tuan, Anda kemudian kembali ke Amerika Serikat untuk memimpin Taoisme Taizen, dan sebagai seorang master, Anda berkuda di samping Guru Ye. Pada titik ini, dia melihat ke arah Long Siki dan berkata dengan depresi, "Bagaimana saya bisa berpikir bahwa Anda, seorang master, sebenarnya saya bertengkar dengan Tuan Ye." Long Siki juga sedikit sedih, dan berkata dengan berlinang air mata, "Tuan, Anda meminta saya untuk mengambil alih sebagai pemimpin, tetapi Anda tidak memberikan obatnya kuali kepadaku. Aku khawatir kita terlalu benar. Roh leluhurku di surga mengeluh tentang aku." Saat dia berbicara, air mata Long Siki tidak bisa berhenti mengalir, dan dia terus terisak, "Aku memasuki Taizen Tao ketika saya berumur 8 tahun. Saya sudah lama menganggap Taizen Tao sebagai milik saya. Di rumah saya sendiri, saya diam-diam bersumpah di depan potret leluhur saya sejak saya masih kecil bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk meneruskannya. Taizen Tao di masa depan. Guruku memberitahuku tentang hal itu beberapa tahun yang lalu. Dia berkata bahwa Taizen Tao memiliki harta yang menekan sekte, yaitu seorang alkemis. Kamu ingin memberikan kuali obat kepadaku hari ini, tapi kamu tidak pernah menyebut kuali obat, yang hasilnya bisa 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bagaimana saya bisa menerimanya begitu saja dengan cara yang membingungkan?" Hong Changqing juga sangat memahami muridnya, dimulai dari ayah Long Siki. Sangat taat pada Taizen Tao. Taizen Tao berakar dan berkembang di Amerika Serikat dan memiliki gerbang gunungnya sendiri, semua berkat dukungan keuangan yang murah hati dari ayah Long Siki. Ketika dia datang ke Long Siki, dia menganggap revitalisasi Taizen Tao sebagai miliknya, tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Di Amerika Serikat, generasi kedua kaya lainnya hampir menghabiskan tahun-tahun terbaik mereka di sekolah-sekolah bergengsi. Bahkan jika mereka tidak sebaik itu, orang tua mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyekolahkan mereka ke sekolah-sekolah bergengsi untuk mendapatkan emas. Namun, Long Siki adalah kasus khusus. Dia memasuki Taizen Tao pada usia 8 tahun dan menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih. Yang lain beristirahat selama liburan musim dingin dan musim panas dan mempelajari beberapa keterampilan ekstrakurikuler. Long Siki hanya meninggalkan guru selama musim dingin dan liburan musim panas. Kembali ke rumah sekulernya untuk berkumpul kembali dengan orang tuanya, dia juga menggunakan satu-satunya waktu dia untuk belajar ilmu. Oleh karena itu, meskipun usianya sudah 30 tahun, mentalitasnya sebenarnya jauh kurang matang dibandingkan teman-temannya. Dalam pandangan Hong Changqing, usia mentalnya tidak lebih dari hanya 18 tahun. Namun, meskipun Hong Changqing memahami Long Siki, dia juga mengkritik gurunya di dalam hatinya. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Guru, dia benar-benar mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Ketika dia memberikan kuali obat kepada saya, dia mengatakan kepada saya dengan benar untuk tidak memberitahu siapapun tentang kemanjuran kuali obat tersebut. Teman-teman,
Jadi agar tidak menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri dan Taizen Dao, tapi aku tidak menyangka dia akan memberitahumu tentang ini sedini mungkin. Long Siki menangis dan berkata, kalau begitu, bukankah kamu juga mengatakan satu hal dan melakukan hal lain? Dia memintamu untuk tidak memberitahu orang lain, tetapi kamu memberikan semua kuali obat kepada orang luar. Jika dia tidak berhati-hati dan memberitahu saya sebelumnya, saya tidak akan tahu bahwa Taizen Tao memiliki harta karun seperti itu. Jikalau begitu, aku khawatir aku akan tertipu olehmu, Tuan. Bersambung.